ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೂರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಯುವರಾಣಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ನೋಡಿ. Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membaca cerita film action kolosal yang berjudul Kantara A Legend Chapter 1, keluaran tahun 2025. Prequel dari film Kantara keluaran tahun 2022. Film ini menceritakan sebuah hutan suci yang dilindungi oleh kekuatan dewa yang diinvasi oleh sebuah kerajaan yang serakah. Salah satu pemuda yang merupakan setengah dewa melawan dengan cara paling gak ngotak. Tapi dibalik itu semua terdapat misteri yang sangat kelam. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Ombre Walk Story. Awal kisah di tahun 70-an, kita diperlihatkan bocah yang bernama Siva berdiri di tempat ayahnya menghilang, seperti di film Kantara tahun 2022. Yang belum pada nonton film pertamanya, Om bakal upload di channel Ombre Walk Ijo ya. Nah, di sana, Siva bertanya ke warga desa kenapa ayahnya yang seorang demigod bisa hilang begitu saja. Warga desa pun bercerita, ribuan tahun yang lalu, hutan ini merupakan hutan suci Taman Bunga Eswara. Menurut legenda, dahulu hutan ini kedatangan deva yang menjaga hutan Eswara. Di antara deva yang datang merupakan sosok babi hutan yang disebut sebagai Panjurli. Sebagai pelindung Panjurli, datanglah juga deva perang yang bernama Galiga. Dan hutan ini disebut sebagai hutan suci Kantara. Di seberang hutan Kantara terdapat sebuah kerajaan besar Baigra yang dipimpin Raja Tamak yang bernama Vijayandra. Nah, sedangkan di dalam hutan diperlihatkan suku pedalaman yang sedang berburu ikan di sungai. Salah satu anak menemukan sebuah batu suci yang dipercaya sebagai tempat deva Pranjuli bersemayam. Warga desa pun memuja batu itu seperti dewa yang melindungi mereka. Tapi seketika seluruh warga desa diserang oleh pasukan Baigra atas perintah Vijayandra. Suku Kantara yang selamat dibawa ke kerajaan dan dijadikan budak. Mereka pun mendapatkan perlakuan yang kasar dan kejam. Sampai suatu hari, Raja Vijaya dan putranya, Raja Sekara, menjalani proses penyucian di laut. Di kala itu, Vijaya melihat ada seorang kakek tua yang sedang memancing di tepi laut. Kakek tua yang bernama Mayakara itu pun langsung diseret dan hendak dibunuh. Tapi pas diseret, dari kantongnya keluar banyak rempah-rempah yang sangat langka. Sadar rempah-rempah itu bisa menjadi kekayaan untuk kerajaan Baigra, Mayakara pun dipaksa menunjukkan lokasi di mana dia mendapatkan semua rempah-rempah itu. Singkat cerita, raja dan pasukannya pun menuju hutan Kantara, tempat Mayakara mendapatkan semua rempah-rempahnya. Sesampainya di tempat yang bernama Taman Eswara, tepat di tengah hutan Kantara, pasukan raja pun terhenti. Vijaya sempat membakar sebuah pohon yang dianggap suci oleh suku Kantara. Tapi seketika pohon itu pun terbakar dan menyerupai sosok manusia. Di sana juga terdengar teriakan yang menyeramkan, dan semua hewan di sana pun menyerang pasukan raja. Tanpa tahu kalau ada sosok daiva yang sedang mengamati Vijaya. Singkat cerita, raja pun tewas dibunuh oleh sosok penjaga hutan deva Galiga. Mayakara berkata, kalau ada orang yang berani masuk ke hutan Kantara dengan niat jahat, darah akan tertumpahkan. Dan seketika itu juga Mayakara pun menghilang. Gak lama kemudian, ada orang suku Kantara yang kerasukan deva Galiga. Dia pun langsung menjadi demigod dan membantai semua pasukan raja hingga habis. Raja Sankara yang masih kecil langsung berlari keluar hutan dengan ketakutan. Kenapa dia nggak ikut mati? Karena tuh pangeran aslinya sih nggak punya niat jahat. Dia itu datang ke sana cuman karena ngintilin bapaknya tanpa tahu mau ngapain. Singkat cerita, Raja Sankara pun pingsan di sungai yang masuk ke wilayah suku Kadapa. Di sana juga Raja Sankara diselamatkan oleh suku Kadapa. Dia pun menceritakan soal apa yang dia alami di hutan Kantara ke suku Kadapa. Setelahnya, suku Kadapa mengantar pulang pangeran kecil itu ke istana. Dari situlah suku Kadapa mendapatkan tempat spesial bagi pangeran Raja Sankara. Nah, sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk kakak-kakak yang udah nraktir Om pakai super thanks. Untuk Kak Dewi Masita dan Kak Cece, semoga rezeki kakak-kakak ini selalu aja dilimpahkan ya. Kalau kalian juga mau nraktir Om, bisa dengan super thanks juga dong. Om bakal terima kasih sekali. Oke, kalau gitu lanjut. Puluhan tahun pun berlalu dengan cepat. Raja Sankara yang sekarang sudah menjadi raja masih merasa takut dengan apa yang dia lihat pas masih kecil.
Di pikirannya terpatri, jangan pernah mengusik hutan Kantara lagi apapun situasinya. Nah, di desa Eswara, suku Kantara nggak sengaja melihat ada seorang anak kecil yang terbaring di dalam gua suci. Karena nggak tahu itu anak siapa, suku Kantara pun mengangkat anak itu menjadi bagian dari mereka dan diberi nama Berme. Di saat yang bersamaan, di kerajaan, Ratu Baigra melahirkan anak kedua raja. Tapi sayangnya, putri raja yang baru lahir itu tidak bergerak sama sekali dan dinyatakan tewas. Raja yang sedih menyerahkan putri itu ke suku Kadapa. Anehnya, setelah digendong oleh suku Kadapa, bayi itu pun kembali bergerak dan hidup. Beberapa tahun kemudian, Berme pun tumbuh dengan sehat. Dia tuh sering berbicara dengan Mayakara di dalam hutan tentang legenda hutan itu. Amapa dan Jabana, orang tua angkat Berme, merasa heran karena ini anak sering ngomong sendiri. Rupanya sosok Mayakara itu tidak bisa dilihat oleh orang lain selain si Berme. Nah, di lain sisi, Raja-Raja Sankara menceritakan sebuah kisah kalau ada sosok mengerikan di dalam hutan yang disebut sebagai Brahma Raksasa. Intinya sih, dua anaknya itu nggak boleh mendatangi hutan Kantara apapun situasinya. Tak terasa, waktu pun berjalan dengan cepat. Raja Sankara memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkan kerajaan ke putranya Kulasenkara. Namun berbeda dengan ayahnya, Kulasenkara itu terkenal sebagai orang yang sombong dan tengil. Pas pandit kerajaan ingin memberikan doa, dia malah bilang kalau sekarang dia itu raja, dewalah yang harus mendapatkan doa dari dirinya. Tangan kanan Raja Sankara pun bertanya apakah raja yakin dengan apa yang dia lakukan, menyerahkan kerajaan Baigra ke Kulasenkara di usianya yang masih sangat muda. Tapi keputusan Raja Sankara udah bulat. Dia ingin melihat putranya itu menjadi raja yang tangguh. Ngeheknya, raja baru ini emang dasarnya itu bangke. Dia dan teman-teman begajulannya malah langsung pengen melanggar larangan yang sangat dipegang teguh oleh bapaknya, yaitu jangan pernah memasuki hutan Kantara. Kula malah pengen berburu di hutan Kantara itu. Bersama teman-teman bangkeknya yang sekarang diangkat menjadi menteri, Raja Kula memasuki hutan dengan pasukan penuh. Salah satu prajurit yang bernama Cena sangat ketakutan karena legenda Brahma Raksasa sudah sangat jelas terpatri di benaknya. Nggak lama mereka pun mulai memburu. Pas menembak monyet, para prajurit pun disuruh mengambil. Tapi anehnya bangkai monyet itu pun seketika hilang. Cena bilang ke raja, mending mereka pergi aja. Ya udah kalau gitu, kita pergi jauh lebih dalam. Oh, raja bapuk. Setelahnya, raja sendirilah yang menembak seekor kijang. Nah, pas mau mengambil bangkai kijang, tuh bangkai pun langsung ketarik. Apa nih bilang, mendingan kita pergi aja. Oh, raja bangkai malah kabur duluan dong. Seketika, prajurit Baigra pun langsung diserang oleh sosok tak kasat mata. Mereka pun dibantai habis-habisan. Rupanya itu bukan ulah Brahma Raksasa, melainkan ulah dari suku Kantara di bawah pimpinan Berme. Bodo amatlah, mending kabur. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Cena yang lucu ini pun harus tewas digantung sama si Berme. Singkat cerita, Berme dan yang lain pun kembali ke desa dengan membawa 3 buruan, monyet, kijang, dan kukang Vrindavan. Masih hidup toh ini Om Kumis. Tapi pas ngeliat dia dikepung sama suku barbar, Cena pun pingsan lagi. Karena hal itu jugalah, Jabana pun sebagai kepala suku sadar kalau kerajaan Baigra sudah berani memasuki wilayah hutan Kantara. Kalau terus dibiarkan, Jabana takut sejarah akan terulang kembali. Mereka akan ditangkap dan dijadikan budak. Berme pun punya ide, daripada mereka itu diserang duluan, lebih baik mereka mempelajari musuh mereka terlebih dahulu. Berme akan mendatangi kerajaan Baigra. Nah, karena nggak tahu harus kemana, Cena pun dipaksa untuk menunjukkan jalan. Suku Kantara juga pada tanya soal senjata yang sangat tajam yang dibawa para prajurit Baigra. Ternyata suku Kantara ini belum mengenal namanya besi, makanya mereka heran pas ngeliat tombak dan pedang. Nah, sebelum pergi, Berme dan yang lain pun menyempatkan diri berdoa di depan Lingga Daiva untuk meminta keselamatan. Ini lagi pada ngapain toh? Oh, doa. Salah arah, bos. Singkat cerita, seluruh pasukan Kantara pun menyamar menjadi prajurit Baigra. Ketika sampai di gerbang kerajaan, di luar dugaannya mereka bisa masuk dengan mudah karena ngeliat sosoknya si Cena. Di lain sisi, para menteri kerajaan sedang menunggu raja. Ditungguin rajanya malah lagi pada doyong mabuk sama teman-teman kucloknya. Nggak lama kemudian, Kulasenkara pun hadir, tapi dia udah doyong kesana kesini karena mabuk. Nah, di lain sisi, Berme dan yang lain pun sampai di kota pelabuhan Baigra. Di sana mereka pun takjub pas ngeliat kuda putih dengan kereta kuda yang mewah.
Cena pun menyuruh mereka untuk segera pergi karena kereta kuda itu merupakan milik dari putri Kana Kevati. Dibilangin kayak gitu, Berme dan yang lain pun malah pengen lihat sosok putri raja itu. Namun pas melihat orang-orang menjadi budak dipecutin, emosi Berme pun memuncak. Untung aja ada dapur umum, mereka itu malah fokus ngambil makanan. Cena jelas saja ngelarang, jangan sampai mereka memancing keributan, bisa-bisa penyamaran mereka bisa kebongkar. Cena ya, lagi apa di sini? Kakek Uban. Sadar dia lagi sama pasukan Kantara, Cena pun ngibul kalau dia tuh lagi dapat misi khusus dari raja. Lah kek, nggak usah banyak tanya. Tak lama berselang, muncullah sosok putri cantik, Kana Kevati. Melihat Kana, Berme pun langsung takjub. Baru kali ini dia melihat cewek cantik bener, kulitnya seputih susu, nggak kayak di kampungnya yang kulitnya pada keling-keling semua. Sialnya, pas pendeta sedang berdoa dan memecahkan batu, tuh pecahan batu malah nyasar ke sarang tawon. Sontak aja, tuh tawon pun pada marah. Sarang mereka yang belum lunas KPR malah dirusak sama manusia. Sadar situasi, suku Kantara pun langsung bergerak cepat. Mereka membakar jerami untuk mengusir tawon. Sedangkan putri Kana yang mau dientup sama tawon langsung dikerodongin kain sama si Berme. Di saat ada tawon nakal yang hinggap di bibir manisnya si Kana, Berme pun langsung mengambilnya. Setelah kondisi aman, Berme mau pergi, tapi Kana malah marah karena prajurit rendahan seperti Berme udah kurang ajar sama dia. Bang, kayak ini cewek udah diselamatin malah tengil. Dalah, di kota itu, Cena pun mengajak Berme dan yang lain untuk berkeliling. Tapi pas ngeliat ada cewek cantik, Cena pun langsung nepsong. Emang nih ya, Om Kumis ini dari film pertama tetap aja ngacengan kalau lihat cewek nganggur. Di sana juga mereka melihat proses pembuatan senjata. Mereka juga melihat banyak rempah-rempah dari hutan Kantara yang dijual perbelikan di sana. Pas ada pedagang Arab yang mencuri merica, suku Kantara malah mengutin tuh merica. Hal itu membuat orang-orang curiga. Prajurit kerajaan bukannya nangkep maling, malah rebutan rempah-rempah. Gara-gara hal itu jugalah tentara yang asli pengen menangkap tentara palsu itu. Sadar situasi bakalan runyam, Cena pun berniat kabur. Dewa nunjuk ke atas. Oh yaudah, aku ngumpet di atas juga deh. Singkat katanya, Berme pun melawan para prajurit-prajurit asli. Tapi karena kalah jumlah, mereka pun berniat kabur. Bangkainya, Berme itu malah ngambil ganjelan ban. Ya udah, tuh kereta perang pun gelinding. Oh waduh, aku malah kena lagi. Alhasil kereta perang itu pun losor sampai ke bawah. Biji pelernya jadiin flying fox dong. Melihat kekacauan ini, Putri Kana menyuruh menghentikan tuh kereta perang. Untung aja tuh kereta berhenti tepat waktu. Telat dikit aja, Berme dan yang lain pasti udah jatuh ke dalam jurang. Singkat cerita, Berme dan yang lain pun dibawa ke hadapan raja. Ketika menyebut kalau mereka berasal dari Kantara, semua orang pun langsung pada panik. Karena hal itu jugalah Berme dan yang lain pun disiksa di dalam penjara. Tapi nggak ada rasa takut dari mereka semua. Mereka itu malah pada ketawa dengan santai. Karena terus menghina raja, Kula pun langsung pengen membunuh si Berme. Untung aja Raja Senkara datang dan menghentikan putranya. Raja Senkara bertanya kenapa pasukan Kantara memasuki wilayah Baigra. Siapakah orang yang membawa suku Kantara masuk ke dalam wilayah Baigra? Cena yang nguping langsung panas dingin. Kalau raja tahu dia yang ngebawa, pasti dia akan langsung dieksekusi. Untung aja si Berme bilang kalau mereka itu datang sendiri. Aman. Cena lagi apa di sini? Kayak ubanan lagi. Udah cepetan mati kek. Udah tua masih aja hidup. Berme pun bilang mereka dululah yang memasuki wilayah hutan Kantara. Baru deh Raja Sankara pun sadar kalau putranya itu udah melanggar pantangan. Langsung dibetot dong itu rantai. Nah pas makan malam, Kula ditanyain ini itu, kenapa dia melanggar peraturan pergi ke hutan Kantara. Tapi ini raja baru emang bangke. Aku itu raja, aku itu bebas mau pergi kemanapun. Nah di pelabuhan Baigra, Bogendra, sahabat raja, bersitegang dengan pengurus pelabuhan yang bernama Boba. Bogendra itu pengen barang-barangnya diprioritaskan untuk dijual di sana. Tiba-tiba datanglah pedagang Portugis yang ngamuk-ngamuk karena kapalnya Bogendra menghalangi kapalnya yang mau keluar. Seketika tuh pedagang Portugis pun langsung ditabok.
Nah, di penjara diperlihatkan algojo kejam bertubuh raksasa yang sangat ditakuti oleh para napi. Pepe, raksasa apaan? Kuntet gitu. Pepe pun langsung masuk ke dalam sel. Pepe juga bilang agar semua anak buahnya mengunci sel dan pergi, karena hanya orang yang kuat yang bisa melihat kekejamannya yang akan dia lakukan. Tapi pas mereka menyebutkan kalau mereka berasal dari Kantara, Pepe dan napi yang bernama Sakapa pun langsung ketakutan. Oke, malah dikunci. Tolong, tolongin dong. Karena bengak-bengok, anak buah Pepe pun langsung nolongin. Kepala nyangkut. Sakapa yang ditinggal di dalam sel jelas saja ketakutan. Tapi Berme bilang mereka nggak akan menyakiti orang yang nggak bersalah. Sakapa pun cerita, dulu tuh dia seorang insinyur kapal, tapi pas membuat kapal raja, dia malah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Padahal dia nggak berbuat salah. Dia cuman ngasih bolongan di lambung kapal biar air hujan bisa cepat keluar. Ngeheknya, bolongan itu malah menenggelamkan kapal. Oh, pantes begonya nggak ketulungan ini orang. Dari balik selnya, Berme pun lihat pelabuhan yang sangat ramai. Sakapa pun menceritakan kalau kota ini emang banyak berkumpul pedagang dari segala penjuru dunia. Karena hal itulah, Berme pun punya ide cemerlang. Sore harinya, Berme pengen ngobrol sama si Pepe. Cabang bayi, sorry nggak sengaja ngebetot pintu sel. Anak buahnya Pepe langsung ngacir dong, anak buah bangke. Berme pun langsung mengeluarkan rempah-rempah. Dia ingin bekerja sama dengan si Pepe. Suku Kantara akan menjual rempah-rempahnya dengan kualitas terbaik via Pepe. Pepe jelas saja nggak mau lah. Tapi pas Pepe nyedot tembakau, Berme ngasih daun cimeng buat si Pepe. Seketika Pepe pun langsung giting. Di saat giting itulah Pepe banyak cerita. Kalau Berme mau berdagang, Berme harus mendapatkan persetujuan dari bapaknya, Boba. Malam harinya, Boba pun dikasih rokok cimeng. Alhasil mereka berdua pun giting bareng. Karena hal itu jugalah, Boba mengizinkan suku Kantara untuk berdagang rempah di pelabuhan Baigra. Singkat cerita, Pepe dan yang lain pun dimasukkan sel, sedangkan Berme dan yang lain bisa kabur dengan lenggang. Gak lupa, mereka juga mengajak Sakapa dan Abud, pedagang Arab yang kemarin ketahuan nyolong rempah-rempah. Dari Abud dan Sakapa juga, suku Kantara mempelajari ilmu bertanam, teknik irigasi, dan lain-lain. Mereka pun membuka lahan untuk menanam rempah-rempah yang akan dijual ke kota. Semua demi bisa mendapatkan persenjataan modern untuk melindungi diri mereka dari orang luar. Beberapa minggu kemudian, Berme dan yang lain pun datang ke kota membawa hasil panen rempah-rempah. Sebelum berjualan, suku Kantara disuruh pakai baju dulu biar nggak mencurigakan. Alhasil, semua dagangan mereka pun ludes karena kualitas rempah-rempah mereka itu emang yang terbaik. Berita tentang orang-orang Kantara yang berdagang di kota itu pun sampai di telinga Putri Kanavati. Nggak lama berselang, Kana pun sampai ke kota pelabuhan. Dia juga menyuruh Boba membawa suku Kantara ke ruangannya. Singkat cerita, Pepe membawa Berme menemui si Putri. Kana bertanya kenapa seorang penjahat yang melarikan diri dari sel bisa berdagang dengan bebas di wilayah Baigra. Tapi Berme sama sekali nggak ada gentar-gentarnya babar blas. Dia bilang kalau dia bebas berdagang sesuka hatinya. Nah, karena pernah diselamatkan oleh si Berme sebelumnya, Kana pun memberikan izin suku Kantara untuk berdagang, asalkan suku Kantara ini tidak berbuat onar. Sampai suatu hari, Berme berdagang dengan saudagar senjata. Di kapal itu terdapat kuda putih pesanan raja. Berme yang sangat takjub ingin menyentuh tuh kuda, tapi langsung dilarang oleh si Boba. Kalau kamu berani nyentuh tuh kuda, maka aku yang repot, tolonglah jangan disentuh. Ngehenya tuh bool kuda malah disodok, yang ngamuk lah tuh kuda. Seketika tuh kuda pun langsung kabur. Dengan gagah berani, Berme pun naik ke atas kuda itu, yang membuat Putri Kana pun menjadi, wow, pangeran berkuda, keren. Tapi pas ngeliat kuda raja disentuh sama rakyat jelata, prajurit gondrong pun gak terima. Tapi dia langsung ditempeleng sama si Berme, kasihan. Nah, mulai dari situlah Kana dan Berme pun semakin dekat dan dekat. Mereka itu sering latihan pedang bareng, nongkrong bareng. Asik, gampang amat ya dapat putri raja. Sampai di titik pas mau Ski dipapap di kolam, Kana pun bilang dia ingin melihat taman bunga Eswara tempat suku Kantara tinggal. Konon katanya apapun yang tumbuh di tanah itu akan berbuah dengan sangat cepat dengan kualitas terbaik.
Tapi Berme gak bisa membawa orang luar ke desanya, karena itu sangat terlarang. Beberapa hari kemudian, Abu dan Sakapa pun diajak ikut berburu ke dalam hutan. Aslinya sih mereka itu takut, tapi Berme bilang mereka nggak akan terluka. Namun ketika mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan, seekor harimau membututi mereka dari belakang. Nggak mau teman-temannya jadi cemilan maung, Berme pun mencoba melawan tuh harimau. Tapi anehnya, pas Berme mau diterkam, mata tuh harimau pun menyala seperti matanya si Berme. Seketika itu juga, tuh harimau pun langsung pergi meninggalkan suku Kantata. Ternyata di belakang Berme itu terdapat batu suci Deva. Setelah kejadian itu, Berme dan yang lain pun malah berjalan tak tentu arah. Mereka masuk ke dalam hutan yang belum pernah mereka datangi. Nah, pas mau berjalan ke tempat yang penuh dengan kabut, seketika api obornya si Berme mati. Dia juga mendengar suara mendesing yang membuat si Berme kesakitan. Ketika dia berlari, Berme malah keluar dari belakang suku Kantara yang lain. Penasaran, Berme dan dua orang yang lain masuk kembali ke dalam kabut. Hal serupa pun terulang kembali. Nah, di sana Berme pun melihat ada lemur yang tertancap pisau. Pas lemur itu disingkirkan, semua lemur-lemur di hutan pun berjatuhan. Rupanya Berme itu memasuki wilayah suku Kadapa. Di hutan itu mereka pun menemukan rempah-rempah yang sangat melimpah. Lemur lucu, cabang bayi bengker-bengker. Tapi pas mengambil tuh rempah-rempah, suku Kantara diserang oleh suku Kadapa. Sialnya, suku Kantara yang belum siap harus kalah oleh serangan suku Kadapa. Tapi pas sudah mulai terbiasa, suku Kantara yang terkenal dengan kerjasama timnya langsung berbalik menyerang suku Kadapa. Sialnya, ada penyihir di antara suku Kadapa yang membuat Berme dan yang lain terdesak oleh ribuan lemur. Pas sudah mau kalah, tiba-tiba keluarlah sosok maung yang tadi. Tuh harimau langsung menyerang penyihir Kadapa, sehingga seluruh prajurit Kadapa pun langsung lari tunggang langgang. Rupanya harimau itu adalah hewan suci yang membawa tubuh Berme kecil ke dalam gua suci Katara. Sesampainya di desa, Jabana pun amat marah gara-gara si Berme banyak korban yang berjatuhan, apalagi sampai ke wilayah Kadapa. Namun Berme bilang dia nggak berniat berjalan sampai sejauh itu. Mereka itu seperti dituntun oleh sesuatu sampai ke wilayah Kadapa. Jabana pun bercerita tentang masa lalu. Di saat suku Kantara mendapatkan batu Deva dan hidup damai, suku Kadapa datang ke hutan mereka. Kadapa bilang kalau desa mereka itu terkena banjir dan tidak tahu harus kemana lagi. Suku Kantara yang tidak menaruh curiga mengizinkan suku Kadapa tinggal bersama mereka di dalam hutan Kantara. Tapi ada niat busuk suku Kadapa. Mereka berniat mengambil kekuatan Deva Pranjuli untuk mereka sendiri. Namun karena punya niat jahat, penyihir Kadapa pun langsung mental pas mau mengambil batu Deva. Nggak mau menyerah, penyihir Kadapa melakukan ritual setan yang membuat wabah penyakit di hutan Kantara. Di saat hutan sedang sakit, suku Kadapa berniat mengambil kekuatan Deva Pranjuli. Karena hal itu jugalah terjadi perang antar suku Kantara dan suku Kadapa. Untung saja Maung Sakti datang dan langsung membunuh penyihir Kadapa. Semenjak saat itu, suku Kadapa dan suku Kantara selalu saja berselisih. Nah, di istana diperlihatkan raja dan teman-teman begudalnya lagi pada nyantuy mendengarkan alunan musik. Bogendra pun bilang kalau suara raja pasti akan sangat merdu kalau bernyanyi. Oh gitu ya? Ya wes lah gas kuy. Waduh, suaranya jelek banget. Saking jeleknya tuh suara, pengawal pun sampai masuk karena dikira ada musuh yang menyerang. Nggak lama kemudian, prajurit yang kemarin ditempeleng sama Berme menghadap raja. Dia ngasih tahu kalau suku Kantara sudah berani berdagang di kota pelabuhan Baigra. Kula pun langsung bangkit dan menyuruh musik kembali dimulai. Prajurit itu bilang kalau Putri Kana dan Berme dari suku Kantara mulai dekat. Karena mendengar itu, Kula menyuruh tuh prajurit noleh ke samping. Dan seketika itu juga, tuh kepala prajurit pun langsung LDR sama badannya. Sadar situasi, Bogendra yang tengil bilang ke Kula kalau dia akan menyelidiki hal ini. Nah, di kota pelabuhan diperlihatkan ada dua orang cewek yang mendatangi tempat dagang suku Kantara. Rupanya itu si Cena, cok. Cena yang ketakutan meminta izin untuk ikut dengan Berme daripada menjadi prajurit raja. Ya udah, Cena dan Yayu, pacarnya si Berme, diperbolehkan untuk bergabung dengan pasukan Kantara. Tak lama berselang, Bogendra pun datang ke sana. Dia pun langsung kuar-kuar kalau Menteri Gagah Berani Ganteng Maksimal telah datang. Oh, dasar orang imbisil.
Karena Bogendra dicuekin, dia pun malah ngamuk sama si Boba. Boba pun mencoba menenangkan si Bogendra untuk tidak berbuat onar. Dan seketika Berme pun keluar. Boba pun langsung berkata kalau nyawa Bogendra akan tamat sekarang juga. Bener aja coy, Bogendra dan teman-teman raja pun pulang dengan babak belur. Lihat itu, Kula pun menyuruh musik dimainkan. Perasaan familiar deh sama situasi kayak gini. Karena jiper, Bogendra pun berbohong kalau kereta kudanya tuh jungkel. Tapi bangkainya pedagang Portugis yang sempat ditabok Bogendra dulu udah cerita semuanya ke raja. Rupanya Bogendra itu dikebukin habis-habisan sama si Berme. Bahkan kapal Bogendra juga ditenggelamkan oleh Sakapa. Di saat udah babak belur, Bogendra masih aja tengil. Dia bilang, mau apa suku Kantara yang rendahan menguasai kota pelabuhan Baigra. Gara-gara omongan Bogendra, Berme malah jadi kepikiran. Niatnya sih cuman pengen berdagang, tapi sekarang dia malah jadi pengen menguasai kota itu. Alhasil, sekarang kota pelabuhan pun menjadi wilayah suku Kantara. Karena hal itulah, Kula pun amat marah dan Bogendra pun disuruh nengok ke samping. Emoh. Seketika Raja Sankara pun langsung berteriak, cepat penggal mereka semua. Gara-gara mereka kota pelabuhan dikuasai oleh suku Kantara. Tapi Raja Kula menolak, walaupun mereka itu pada bangke, mereka itu tetap aja teman raja. Gara-gara hal itu juga lah, ayah dan bapak ini pun malah berdebat. Bahkan Kula Sengkara yang terlalu sombong menghina ayahnya sendiri di depan banyak orang. Sore harinya, Kana pun memperingatkan kakaknya kalau apa yang dilakukan Kula itu sudah kelewat batas. Namun Kula malah kembali marahin adiknya. Dia tahu hubungan gelap Kana dengan Berme, jadi jangan sok suci. Malam harinya, pas makan malam, Kula pun berniat meminta maaf ke ayahnya. Dia bilang kalau dia itu keceplosan. Raja Senkara pun memperingatkan, dialah yang memberi gelar raja ke Kula, dan dia juga bisa mencabut gelar itu kapanpun dia mau. Kula berjanji dia tidak akan mengecewakan ayahnya lagi dan akan melakukan sesuatu yang tidak bisa ayahnya lakukan selama ini. Kula akan menginvasi hutan Kantara. Jelas saja Raja Senkara pun marah, tapi seketika tubuhnya pun langsung doyong lemes. Rupanya Kula sudah memasukkan racun ke makanan ayahnya. Tapi tenang, itu bukan racun mematikan. Ayahnya hanya akan tertidur selama beberapa hari. Singkat cerita, dengan pasukan penuh, Kula Senkara pun langsung menginvasi Taman Eswara. Sialnya, warga desa itu nggak sadar dengan kedatangan pasukan raja. Ketika mereka terbangun, kampung mereka sudah diserang. Dengan sekuat tenaga, mereka menghalau pasukan raja. Tapi apalah daya, mereka itu kalah jumlah dan kalah persenjataan. Tak peduli wanita, orang tua dan anak-anak dibantai tanpa belas ampun. Apana yang melihat kekejaman itu langsung mendatangi batu suci Deva Panjuli. Dia berdoa agar Deva melindungi mereka. Tapi sialnya, Apana itu malah tertangkap oleh Kula Sengkara. Di saat itu, Berme dan yang lain yang baru aja pulang dari kota langsung sadar kalau mereka itu diserang. Seketika itu juga, Berme pun langsung bergegas pulang. Tapi pas sadar kalau wanita di depannya itu adalah ibunya si Berme, Kula pun langsung memenggal tuh Apana. Dengan emosi, Berme pun hendak menyerang si Kula. Tapi pas melompati gua suci, seketika Berme langsung kerasukan sosok Deva Galiga, dewa perang pelindung Panjuli. Di mode demigod, sosok Galiga pun langsung membunuh satu persatu prajurit raja. Kula Senkara yang sebelumnya terlihat sombong langsung kecut mukanya. Singkat cerita, Kula Senkara pun dibunuh persis seperti kakeknya. Untung aja di saat itu sosok Mayakara muncul dan mengeluarkan Deva Galiga dari tubuhnya si Berme. Hari itu pun menjadi hari yang kelam untuk kedua belah pihak. Suku Kantara kehilangan banyak orang, begitu juga dengan kerajaan Baigra yang kehilangan raja mereka. Ketika Raja Senkara siuman, dia menyadari kalau putranya telah tiada. Kesialan Baigra pun gak cukup di sana. Lingga suci mereka pun pecah. Pandit Kuil mengatakan ke Raja Senkara kalau ini pertanda buruk. Pecahnya lingga suci mereka akan mengacaukan dunia nyata dan dunia fana untuk Baigra. Jika mereka tidak bertindak, maka malapetaka akan menghampiri mereka. Gak mau itu terjadi, karena Kevati pun memberanikan diri mendatangi hutan Kantara. Dia berniat memohon ampun ke suku Kantara.
Berme itu udah nggak mau percaya lagi dengan orang Baigra, walaupun itu si Kana. Tapi Kana terus memohon, dia meminta berdamai dengan suku Kantara. Dia juga meminta suku Kantara melakukan doa di kuil Baigra. Dengan perlindungan Deva Parjuli, maka Baigra akan selamat. Awalnya si Berme nggak mau, tapi ayahnya menyuruh mengadakan upacara bola. Upacara mengundang Deva Parjuli untuk meminta petunjuk. Malam harinya upacara bola pun digelar. Seorang pria suku Kantara dirasuki oleh Deva Pranjuli. Deva pun setuju untuk melindungi Baigra dan Kantara agar kedua belah pihak bisa berdamai dan tidak ada lagi pertikaian. Singkat cerita, Berme dan yang lain pergi ke Baigra dengan membawa batu suci Deva Parjuli. Mereka pun disambut hangat oleh raja dan diperlakukan dengan sangat baik. Setelah prosesi doa selesai, Berme pun dipanggil oleh raja. Dia ditawari hadiah oleh raja. Namun Berme nggak mau meminta apapun. Dia malah bilang, andaikan putramu tidak berbuat bodoh, pasti dia tidak akan tewas. Raja Senkara pun juga bertanya, apakah Baigra bisa menggunakan kota pelabuhan yang dikuasai Kantara lagi. Berme pun menjelaskan, sejak awal dia tidak pernah punya niat menguasai kota pelabuhan itu. Mereka hanya ingin berdagang hasil bumi dengan tenang. Karena hal itulah Berme mengembalikan kota pelabuhan ke tangan Baigra lagi. Beberapa minggu kemudian, pas raja tertidur, dia dikagetkan oleh sosok celeng yang menuntunnya ke singgasana raja. Di sana sosok Mayakara pun muncul. Mayakara bertanya, apakah raja akan mengambil langkah untuk memastikan Baigra tidak terbakar habis, atau raja akan mengikuti orang yang memakai gelang kaki dan melangkah di atas bara api. Jelas saja raja bingung dengan perkataan orang suci itu. Rupanya sejak awal raja tidak ingin berdamai dengan Kantara. Dia hanya ingin memiliki kekuatan Deva Parjuli. Nah, di lain sisi diperlihatkan warga desa Eswara sedang berpesta. Di saat itu roh Apana menuntun Berme ke suatu tempat. Di saat itu Berme melihat sosok Mayakara terikat di sebuah pohon, seolah-olah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Benar aja, pas pagi harinya Berme melihat desa yang sudah kacau balau. Anak-anak suku Kantara terkena penyakit yang tidak dapat dijelaskan. Ketika hendak memanggil Deva Parjuli, sosok yang biasa dirasuki Deva tidak bisa terhubung ke Deva Parjuli. Bahkan bunga yang dia genggam langsung layu terbakar. Ternyata ini semua perbuatan dari penyihir suku Kadapa. Mereka sengaja meminta suku Kantara membawa Deva Parjuli ke Baigra untuk menyegel sosok Deva itu. Tanpa bantuan Deva Parjuli, suku Kantara tidak bisa berbuat banyak. Plot twistnya, ini semua ulah dari Kana Kavati. Masih ingat gak pas dia lahir dan langsung mati? Rupanya dia itu dihidupkan kembali oleh ilmu hitam suku Kadapa. Sejak awal dialah biang masalah semua ini. Dialah yang menghasut ayahnya agar menyerahkan posisi raja ke kakaknya. Dia jugalah yang menghasut kakaknya agar menyerang Kantara. Kana juga berpura-pura mendekati Berme untuk menusuk Berme dari belakang. Dialah sosok iblis yang sesungguhnya. Keren om gak mengira banget coy. Di saat itu, Kana juga menyuruh ayahnya untuk membantai semua suku Kantara. Dia akan mengubah ayahnya menjadi lebih kuat dengan ilmu hitam yang dia kuasai. Kana pun mengambil pedang mendiang kakeknya sebagai simbol balas dendam. Di sisi lain, Berme yang sudah tahu siapa musuh sesungguhnya menyatakan perang dengan kerajaan Baigra. Singkat cerita, suku Kantara pun menyerang benteng. Di saat yang bersamaan, Kana melakukan ritual sesat memasukkan iblis ke tubuh Raja Senkara. Sialnya, pasukan Kantara itu malah dihujanin panah yang amat banyak. Pepe yang terdesak meminta anak buahnya, formasi lindungi aku, formasi lindungi aku cok. Asyuh canan, oh lindungi aku cok, malah pada egois. Di saat pasukan Kantara terdesak, benteng Baigra pun langsung dilemparin pohon-pohon besar yang terbakar. Dengan bantuan Sakapa dan Abut, mereka membuat senjata yang tidak terkalahkan. Tak pelak, pertempuran besar pun terjadi.
Nah, dikala Pepe udah mau mati, tiba-tiba anak buahnya datang. Nah, gitu dong jadi anak buah. Usima para. Nggak cuman Pepe yang ikut berperang, pasangan bucin Cena dan Yayu juga ikutan join mabar. Cena, lagi apa di sini? Walah kakek uban, mbok yo modar kek, udah tua loh kek, nggak mati-mati. Ngehenya pas ada yang ngebunuh tuh kakek uban, orang itu malah kesandung dan mati dewe. Emang ini kakek nggak bisa mati apa ya? Udah kayak peran utama aja. Singkat cerita, pasukan Kantara pun berhasil mengalahkan pasukan Baigra. Di saat itu, Kana berhasil menyelesaikan prosesi ilmu hitamnya. Raja Senkara pun sekarang menjadi iblis yang sangat kuat dan tidak mengenal rasa ampun. Benar aja, pas Raja Senkara dan Kana Kevati muncul, Berme yang biasanya kuat gagah perkasa nggak bisa berbuat banyak. Dengan kekuatan iblis, Kana berhasil membunuh banyak suku Kantara. Yakin keren ini film lain mah heroinnya biasanya cuma jadi beban. Tapi kali ini heroinnya lah yang malah jadi musuh terakhir. Oh, tumben film India bisa kepikiran konsep kayak gini ya. Ketika berduel dengan Raja Senkara, Berme mengalami kekalahan telak. Di saat itulah muncullah sosok Mayakara. Dia meminta Berme kembali ke Gua Suci di Taman Eswara, tempat Berme dulu ditemukan pas masih orok. Di saat Berme kembali ke hutan, Mayakara mencoba menghalau kekuatan iblis Raja Senkara. Ketika sampai di gua, Berme pun langsung menjatuhkan diri. Di dalam gua itu, Berme melihat ada dinding yang runtuh. Dia pun langsung memasuki tempat tersebut. Sialnya, di saat yang bersamaan, Kana menikam sosok Mayakara dengan belati iblis, sehingga sosok Mayakara pun musnah tak tersisa. Nah, di dalam gua, Berme melihat batu lingga Deva Pranjuli yang asli, beserta Trisula Suci. Ketika hendak mengambil tuh Trisula, Berme melihat sosok besar penjaga tempat itu. Seketika itu juga, Berme langsung diserang oleh sosok seram itu. Walaupun sudah melawan dengan sekuat tenaga, Berme nggak bisa berkutik. Namun pas Berme menyentuh Trisula Suci, kekuatan Deva pun langsung merasuki si Berme. Sadar Berme merupakan orang yang terpilih, penjaga tempat suci pun langsung berlutut. Akhirnya Berme pun kembali dirasuki oleh Deva Galiga. Nggak lama kemudian di medan perang, pasukan raja ditembakin bola api yang membakar pasukan raja. Akhirnya sosok Brahma raksasa yang sangat ditakuti oleh Raja Senkara pun muncul tepat di depan matanya. Pas penyihir Kadapa ingin membacakan mantra, seketika Maung pun keluar bersama dengan Berme yang sudah menjadi demigod. Nah, pas mau menyerang Raja Senkara, Kana Kevati pun langsung memasang badan. Kana Kevati sadar sosok Galiga itu tidak akan bisa menyerang wanita. Menyadari akan hal itu, Galiga pun berkata, memang dia tidak bisa menyentuh wanita, tapi adiknya bisa. Deva Chafundi, Dewi Feminim. Seketika itu juga, Galiga pun memanggil Deva Chafundi yang langsung merasuki si Berme. Ketika Kana hendak menyerang, dia pun langsung ditangkap, dia pun langsung dicekek dan dipelintir hingga tewas. Lihat putrinya mati, Raja Senkara pun ingin menyerang, tapi Raja Senkara langsung dibanting dan dihujam dengan Trisula Suci. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Di akhir film diperlihatkan Berme melakukan ritual bola. Tepat setelah itu, Berme pun langsung melompat ke dalam gua suci dan tidak pernah terlihat lagi. Di tahun 70-an, warga desa pun bilang ke Shiva kalau tempat ayahnya menghilang itu merupakan bekas gua suci. Dan filmnya pun bersambung ke Kantara A Legend Chapter 2. Nah, kalau kalian penasaran sama film kelanjutannya yang pernah keluar di tahun 2022, Om bakal upload secepatnya ya. Kayaknya Om bakalan upload di channel Om Brewok Ijo deh. So, nanti linknya Om taruh di deskripsi ya.
Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewok pamit dulu dan kirim latihin.